21 330 40 10 95. Kelas PIB Mapel Sistem Informasi Akuntansi. Dosen penggabungnya Bapak Hotua Samosir SPD MSI. Pertama, kita akan menjelaskan definisi mengenai data. Data adalah fakta dan atau angka yang relatif tidak berarti bagi pemakai. Informasi adalah data yang telah diproses atau data yang memiliki arti sistem, sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Elemen sistem adalah elemen-elemen tersebut ialah elemen pembentuk sistem konvensional atau data manusia dan prosedur, dan elemen modern atau data manusia, prosedur, hardware, dan software. Sistem informasi adalah interaksi antara data manusia dan prosedur yang didukung oleh hardware dan software untuk memberikan suatu penyelesaian berupa informasi yang dapat dipakai untuk mengambil suatu tindakan keputusan selanjutnya, baik untuk jangka pendek, menengah, dan panjang dalam sebuah organisasi atau kumpulan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk mengelola informasi pada suatu organisasi untuk mendukung kegiatan organisasi tersebut. Organisasi dapat berarti suatu bisnis. Analisis, desain, dan implementasi sistem informasi adalah proses yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok spesialis untuk membuat, mengotomasi, dan atau mengembangkan suatu sistem informasi. Sekarang kita akan menjelaskan sejarah pengembangan sistem. Sejarahnya itu pada awalnya suatu sistem informasi tidak selalu dikaitkan dengan teknologi informasi. Seiring perkembangan teknologi serta kebutuhan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam upaya menyediakan layanan yang lebih baik pada pengguna atau pelanggan, maka dibutuhkan sebuah tata cara atau metode untuk membuat atau mengembangkan suatu sistem informasi pada masa mendatang. Sistem informasi akan semakin berkembang lagi. Perkembangan teknologi dan perubahan dunia usaha yang sangat cepat mendorong organisasi untuk mengembangkan suatu sistem informasi yang mampu beradaptasi dengan cepat menghadapi perubahan tersebut. Sistem informasi tersebut juga harus dapat diintegrasikan dengan bermacam-macam sistem yang lain agar kinerja organisasi menjadi lebih efisien. Tujuan pengembangan sistem adalah untuk performansi atau kinerja, peningkatan terhadap kinerja sistem yang baru sehingga menjadi lebih efektif. Kinerja dapat diukur dari throughput atau jumlah yang pekerjaan yang dapat dilakukan suatu saat tertentu dan respon time, rata-rata waktu yang tertunda di antara dua transaksi atau pekerjaan ditambah dengan waktu respons untuk menanggapi pekerjaan tersebut. Biasanya pengembangan sistem dilakukan apabila sistem yang lama sudah tidak bisa mengimbangi atau memadai kebutuhan ataupun perkembangan perusahaan, sehingga terdapat beberapa pendapat tentang definisi pengembangan sistem, antara lain: pertama, menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan
atau memperbaiki sistem yang ada. 2. Suatu proses pengaplikasian teknologi informasi untuk suatu tujuan tertentu atau menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga, memilih suatu masalah yang besar dan kompleks menjadi beberapa bagian kecil yang dapat dikelola. Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Tahap pengembangan sistem. Secara umum, alur pengembangan suatu sistem informasi mempunyai beberapa tahapan. Tahapan pengembangan sistem informasi seringkali disebut juga sebagai System Development Life SDLC. SDLC adalah metode tertua yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi dan mendasari pengembangan metode-metode yang lebih baru. Metode-metode tersebut diantaranya Rapid Application Development (RAD) dan Prototyping SDLC atau System Development Life SDLC merupakan siklus perkembangan sistem teknik engineering. System Development SDLC didefinisikan oleh Departemen Kehakiman AS sebagai sebuah proses pengembangan software yang digunakan oleh analisis sistem untuk mengembangkan sebuah sistem informasi. SDLC berfungsi untuk menggambarkan tahapan-tahapan utama dan langkah-langkah dari setiap tahapan yang secara garis besar terbagi dalam 4 kegiatan utama, yaitu initiation, analisis, desain, dan implementation. Setiap kegiatan dalam SDLC dapat dijelaskan melalui purpose dan hasil kegiatannya. Sistem initiation adalah perencanaan awal untuk sebuah proyek guna mendefinisikan tujuan, jadwal, dan anggaran bisnis awal yang diperlukan untuk memecahkan masalah atau kesempatan direpresentasikan oleh proyek. Lingkup proyek mendefinisikan area bisnis yang akan ditangani oleh proyek dan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Analisis. Sistem analisis ialah studi domain masalah bisnis untuk merekomendasikan perbaikan dan spesifikasikan persyaratan atau prioritas bisnis untuk solusi. Analisis sistem ditunjukkan untuk menyediakan tim proyek dengan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap masalah-masalah dan kebutuhan yang memicu proyek. Desain. Sistem desain adalah spesifikasi atau konstruksi solusi yang teknis dan berbasis komputer untuk persyaratan bisnis yang didefinisikan dalam analisis sistem. Selama desain, sistem pada awalnya akan mengoperasi solusi teknis analitik. Implementation. Sistem implementation adalah konstruksi, instalasi, pengujian, dan pengiriman sistem ke dalam produksi atau artinya operasi sehari-hari. Implementasi sistem mengkonstruksi sistem informasi baru dan menempatkannya ke dalam operasi. Selanjutnya dilaksanakan pengujian. Prinsip-prinsip pengembangan sistem. Pertama, melibatkan para pengguna. Terima kasih untuk menyaksikan di topik 4 ini. Tunggu penjelasan
selanjutnya di minggu depan di topik 5 yaitu bagan alir. Terima kasih.